Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aldegia. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan presentasi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Iman Lubis. Adapun materi yang akan saya paparkan ialah mengenai kebijakan dividen. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebijakan dividen, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dividen? Dividen berasal dari kata Latin yaitu dividendium, yang berarti sesuatu untuk dibagikan. Terdapat beberapa pemaparan mengenai pengertian dividen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kamus Bahasa Indonesia, dividen ditentukan sebagai sejumlah uang sebagai hasil dari keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perusahaan. Yang kedua, dalam dunia ekonomi, dividen adalah semua penghasilan bersih dikurangi ketentuan pajak yang dibagikan kepada pemegang saham, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. 3. Menurut Bapepam, dividen merupakan bagian dari keuntungan persero dari keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Keempat, menurut Darmaji dan Fahrudin, dividen adalah pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham. Yang kelima, menurut Husnan dan Pujiastuti, dividen adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham. Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa dividen adalah laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kebijakan dividen. Salah satu kebijakan pembagian dividen yang harus diikuti manajemen adalah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode dibagikan sebagian sebagai dividen dan sebagian lagi sebagai laba ditahan. Selain itu, kebijakan dividen merupakan bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Menurut definisi, kebijakan dividen adalah kebijakan yang menentukan berapa banyak keuntungan yang harus dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham dan berapa yang akan diinvestasikan kembali atau akumulasi keuntungan. Bambang Rianto mendefinisikan kebijakan dividen sebagai politik yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau digunakan di dalam perusahaan atau laba ditahan. Menurut Sujaja dan Barlian, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam sebuah keputusan dividen. Menurut Watson dan Brigham, kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Menurut Su'ad Husnan, kebijakan dividen dapat diartikan menjadi dua. Yang pertama, apakah laba yang diperoleh seharusnya dibagikan atau tidak? Yang kedua, apakah laba dibagikan dengan konsekuensi harus mengeluarkan saham baru? Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen merupakan kebijakan distribusi pendapatan yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan dividen, dibagikan atau ditahan. Menurut Lukas Setia Atmaja, rasio antar dividen
dan laba bersih sering disebut sebagai Dividend Payout Ratio atau DPR, yang persamaannya adalah DPR sama dengan total dividen dibagi net income. Karena kelebihan laba bersih di atas dividen itu menjadi laba ditahan, maka keputusan DPR inklusif keputusan mengenai laba ditahan. Sepintas, para pemegang saham akan merasa senang apabila bagian dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ini semakin besar. Akan tetapi, apabila DPR ini semakin besar, maka laba ditahan semakin menciut. Padahal, pendanaan dengan menggunakan laba ditahan atau internal financing ini mempunyai cost of capital yang paling kecil dibandingkan dengan metode pendanaan lainnya. Dengan demikian, keputusan dividen akan mengacu pada suatu kebijakan atau dividen policy yang optimal, terutama disesuaikan dengan konsep tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap investasi dan kebijakan perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dividen yang dibayarkan kepada perusahaan dalam bentuk tunai. Semakin tinggi arus kas dan likuiditas umum perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2. Kebutuhan dana untuk membayar hutang. Jika suatu perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan lainnya, maka perusahaan mempunyai dua pilihan, yaitu membiayai hutang tersebut pada jatuh tempo atau menggantinya dengan jenis surat berharga lainnya, yaitu jika keputusan untuk melunasi hutang biasanya perlu untuk menahan keuntungan. 3. Tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin banyak kebutuhannya untuk membiayai ekspansi kekayaannya, karena cenderung menyimpan keuntungan daripada membayar dividen. 4. Stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil seringkali dapat memperkirakan seberapa besar keuntungannya di masa depan. Perusahaan ini cenderung membayar DPR lebih tinggi daripada perusahaan dengan keuntungan bervariasi. Dividen yang lebih rendah lebih mudah dibayarkan jika laba turun di masa depan. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis dividen. Menurut Zaki Baridwan, dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan dapat terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Dividen tunai atau cash dividend, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai yang dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. 2. Dividen saham atau stock dividend, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earning menjadi modal saham, yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal saham sendiri. Demikian pun cash flow perusahaan tidak terganggu karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai.
Peristiwa ini dilakukan jika posisi kas perusahaan atau likuiditas diperlukan oleh perusahaan. Investor dalam hal ini akan memiliki lebih banyak saham, tetapi laba per lembar saham lebih rendah. Proporsi pemilikan investor tidak mengalami perubahan. 3. Dividen saham pecahan, yaitu pemecahan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Melalui pemecahan dalam hal yaitu menambah jumlah saham dengan cara melalui pengurangan nilai nominalnya. Terdapat 3 tujuan dari stock split. Yang pertama, menurunkan harga saham sehingga menarik pembeli atau investor. Yang kedua, diharapkan harga akan meningkat. Yang ketiga, menguntungkan bagi investor jika dividen yang dibayar lebih besar. 4. Dividen scrip, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. 5. Dividen properti atau property dividend, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lainnya selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. 6. Dividen likuidasi atau liquidating dividend, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dari dilikuidasinya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Analisis. Selanjutnya, kita akan coba menganalisis bagaimana faktor-faktor yang dikatakan sebelumnya berpengaruh terhadap kebijakan dividen suatu perusahaan. Adapun perusahaan yang saya akan analisa merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor infrastruktur, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia dan PT Adikarya. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan membagikan dividen atau tidak, kita bisa melihat pada laporan keuangannya, yaitu pada laporan perubahan ekuitas, di mana biasanya akan tertulis dividen kas atau dividen tunai, jika memang perusahaan tersebut membagikan dividennya. Tapi apabila tidak, maka tidak akan tertulis pada laporan keuangan tersebut. Nah, kita akan coba menganalisis pada PT Telkom Indonesia dengan melihat pada laporan keuangannya. Di sini, laporan keuangan yang ditulis oleh PT Telkom Indonesia dinyatakan dalam bentuk miliaran rupiah ya. Kita melihat pada laporan perubahan ekuitas di tahun 2019. Di sini tercantumkan dividen kas yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan 2019. Di samping dari tulisan dividen kas, ada keterangan kolom catatan. Seperti pada 2018, kita melihat pada 17,27. Jadi pada poin 17 dan 27. Kemudian pada 2019 pun sama di 17 dan 27. Selanjutnya, kita bisa melihat penjelasannya pada poin tersebut. Untuk lebih mudah dalam mencari pembahasan tentang dividen, kalian bisa mencari dengan menggunakan kata kunci yaitu dividen. Pada poin 17 dari catatan atas laporan keuangan, tertuliskan bahwa dividen yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali di tahun 2018 adalah 10.105 dan tahun 2019 adalah 8.490. Selanjutnya, melihat pada poin 27 tentang dividen kas dan cadangan umum. Tertulis bahwa berdasarkan hasil RUPST perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Asoya Ratam SHMKN,
Pada nomor 133 tertanggal 24 Mei 2019, para pemegang saham perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun buku 2018 masing-masing sebesar 10.819 miliar rupiah atau setara dengan 109,22 rupiah per lembar saham, dan 5.410 miliar rupiah atau setara dengan 54,61 rupiah per lembar saham. Juga berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sehingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Saldo laba dicadangkan perusahaan pada tanggal 30 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 15.337 miliar rupiah. Selanjutnya, kita melihat pada laporan keuangan PT Telkom tahun 2020. Kita langsung melihat pada bagian laporan perubahan ekuitas, di mana tertulis bahwa ada pembagian dividen kas pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020. Untuk catatannya, penjelasannya terdapat di poin 21 untuk tahun 2019 dan poin 30 untuk tahun 2020. Selanjutnya, kita melihat pada catatan atas laporan keuangan di tahun 2020. Ada poin 21 tentang kepentingan non-pengendali. Tertulis bahwa dividen yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali pada tahun 2020 adalah 7.725 dan 2019 seperti yang sebelumnya adalah 8.490. Kemudian kita langsung pada poin 30 tentang dividen kas dan cadangan umum. Untuk tahun 2019 sendiri, di sini penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk tahun 2020-nya, berdasarkan hasil RUPST perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Notaris Asoyaratam SHMKN nomor 31 tertanggal 19 Juni 2020, pemegang saham perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan dividen kas spesial untuk tahun 2019 masing-masing sebesar 11.197 miliar rupiah atau setara dengan 113,04 rupiah per lembar saham, dan sebesar 4.065 miliar rupiah atau setara dengan 41,03 rupiah per lembar saham. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan saldo wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Saldo laba dicadangkan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 15.337 miliar rupiah. Di sini kita melihat bahwa selama 3 tahun berturut-turut, PT Telkom Indonesia terus membagikan dividennya. Faktor pertama yang kita analisa adalah posisi likuiditas perusahaan. Pertama, kita melihat pada laporan arus kas perusahaan di tahun 2018. Tertera bahwa kas dan setara kas pada akhir tahunnya adalah 17.439 miliar rupiah. Dan pada 2019, untuk arus kas dan setara kasnya di akhir tahun adalah 18.242 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, laporan arus kas dan setara kasnya adalah 20.589 rupiah. Yang artinya, arus kas perusahaan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, sehingga wajar saja perusahaan mampu untuk membayarkan dividennya. Faktor kedua adalah kebutuhan dana untuk membayar hutang. Untuk itu, kita dapat melihat pada laporan posisi keuangan perusahaan. Pada tahun 2018, kita melihat bahwa total asetnya adalah sebesar 206.196 miliar rupiah. Sedangkan liabilitasnya adalah 88.893 miliar rupiah.
Sehingga ekuitasnya adalah sebesar 117.303 miliar rupiah. Ya, pada tahun 2019 total asetnya adalah sebesar 221.208 miliar rupiah. Dan liabilitasnya adalah 103.958 miliar rupiah. Sehingga ekuitasnya adalah sebesar 117.250 miliar rupiah. Pada tahun 2020, total asetnya adalah sebesar 246.943 miliar rupiah. Dan liabilitasnya adalah sebesar 126.054 miliar rupiah. Sehingga ekuitasnya adalah sebesar 120.889 miliar rupiah. Dari sini kita dapat melihat bahwa total ekuitasnya dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan sedikit. Akan tetapi secara keseluruhan, perusahaan masih dianggap mampu karena total harta dikurangi total hutangnya masih dalam kondisi positif. Faktor ketiga adalah tingkat ekspansi aktiva. Melihat pada total aset di laporan posisi keuangan pun sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, total asetnya terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, faktor keempat adalah stabilitas laba. Kita dapat melihat pada laporan laba rugi di laba rugi tahun berjalan. Tertulis bahwa pada tahun 2018 hingga 2020, perusahaan terus mengalami laba, tidak mengalami rugi. Pada tahun 2018, laba tahun berjalannya adalah 26.979 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019 adalah 27.592 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 adalah 29.563 miliar rupiah. Berdasarkan analisis laporan keuangan terhadap 4 faktor tersebut secara garis besar dapat kita katakan bahwa betul atau setuju bahwa benar adanya keempat faktor tersebut mempengaruhi keputusan pembagian dividen kepada pemegang saham. Sehingga selama 3 tahun berturut-turut, PT Telkom terus membagikan dividennya. Analisis berikutnya ialah PT Adikarya, dengan melihat pada laporan keuangan untuk menganalisis terkait kebijakan dividennya. Laporan keuangan PT Adi sendiri, nilai yang disajikan merupakan nilai utuh atau murni dalam rupiah. Pertama-tama, kita melihat pada laporan keuangan tahun 2018 di bagian laporan perubahan ekuitas. Di sini tertuliskan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 perusahaan membagikan dividen tunainya. Dan kita melihat pada poin 33 penjelasan dari kebijakan dividennya. Di sini tertulis pada saldo laba, dividen tunai yang dibagikan adalah sebesar 103.083.063.043 rupiah. Jelaskan bahwa berdasarkan Akta Notaris Asoya Ratam SHMKN nomor 47 tanggal 24 April 2018 dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 217/3/2017 yang dibuat di Notaris Asoya Ratam SHMKN menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2017 dan 16 adalah sebagai berikut. Pada tahun buku 2017 dan 16, perusahaan menerapkan kebijakan pembagian dividen sebesar 20% dan 30% dari laba bersih. Rincian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya tanggal 31 Desember 2018 dan 17 adalah sebagai berikut. Tulis bahwa akumulasi saldo laba untuk tahun 2018 adalah
644 miliar 158 juta 905 208. Akumulasi laba ditahan merupakan saldo akumulasi laba setelah dikurangi dividen dan pembentukan cadangan sesuai keputusan RUPS. Selanjutnya, kita melihat pada laporan perubahan ekuitas di tahun 2019. Di sini tertulis bahwa tahun 2018 dan 2019 sama-sama membagikan dividen tunainya. Untuk itu, kita langsung saja ke bagian catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Akta Notaris Asoya Ratam SHMKN nomor 24 tanggal 9 Mei 2019 tentang risalah rapat umum pemegang saham tahunan dan berdasarkan Akta Notaris Asoya Ratam SHMKN nomor 47 tanggal 24 April 2018 menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa laba ditahan adalah sebesar 80% dan dividen tunai yang dibagikannya adalah sebesar 20%. Kita akan mencoba untuk menganalisis faktor yang berpengaruh kebijakan dividen terhadap laporan keuangan PT ADI. Poin pertama adalah posisi likuiditas perusahaan. Kita dapat melihat pada laporan arus kas, di mana pada tahun 2018, kas dan setara kas pada akhir tahunnya sebesar 3.263 miliar 36 juta 627.238 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 adalah 3.255 miliar 9 juta 864.614 rupiah. Dan pada tahun 2020 adalah 2.363 miliar 649 juta 65.033 rupiah. Faktor kedua adalah kebutuhan dana untuk membayar hutang. Kita dapat melihat pada laporan posisi keuangan, di mana pada tahun 2018 total asetnya adalah sebesar 30.118 miliar 614 juta 769.882 rupiah. Sedangkan liabilitasnya adalah 23.833 miliar 342 juta 873.624 rupiah. Sehingga ekuitasnya adalah 6.285 miliar 271 juta 869.258 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 total asetnya adalah 36.515 miliar 833 juta 214.549 rupiah. Sedangkan liabilitasnya adalah 29.681 miliar 535 juta 534.528 rupiah. Sehingga ekuitasnya adalah 6.834 miliar 297 juta 680.021 rupiah. Adapun pada tahun 2020 total asetnya adalah sebesar 38.093 miliar 888 juta 626.552 rupiah. Sedangkan liabilitasnya adalah 32.519 miliar 78 juta 179.194 rupiah. Sehingga ekuitasnya adalah 5.574 miliar 810 juta 447.358 rupiah. Faktor selanjutnya adalah tingkat ekspansi aktiva. Seperti yang kita lihat pada aset sebelumnya di laporan posisi keuangan, bahwasannya dari tahun ke tahun asetnya terus mengalami peningkatan.
Faktor selanjutnya adalah stabilitas laba. Kita dapat melihat pada laporan laba rugi perusahaan di bagian laba tahun berjalan. Laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 adalah 645 miliar 29.449.105 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 adalah 665 miliar 48.421.529 rupiah. Dan pada tahun 2020 laba yang diperoleh adalah 23 miliar 702.652.447 rupiah. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 laba yang diterima sangat drastis dibandingkan 2018 dan 2019. Akan tetapi, faktanya bahwa perusahaan tetap membagikan dividennya selama 3 tahun berturut-turut tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan secara garis besar, meskipun stabilitas laba perusahaan tidak cukup baik pada tahun 2020, akan tetapi faktor ini tidak menghambat faktor lainnya bekerja dengan baik, sehingga perusahaan tetap mampu membagikan dividennya. Last but not least, terkait analisis terhadap kebijakan dividen masih dapat diteliti dengan lebih luas dan lebih cermat lagi. Sebab apa yang saya sampaikan hanya merupakan analisis secara dasar saja. Tentunya masih terdapat banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.